Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan, komposisi, teknik pemisahan fraksi-fraksi, dan kegunaan minyak bumi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Sebelum kita membahas, apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu, senyawa apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Minyak bumi sebagian besarnya 90% sampai 97% senyawa hidrokarbon. Nah, dari senyawa hidrokarbon ini yang paling utama atau yang paling banyak adalah senyawa alkana, kemudian silkoalkana, lalu senyawa aromatik. Selain senyawa hidrokarbon, sebagian kecil dari minyak bumi terdiri dari senyawa-senyawa karbon yang mengandung belerang, nitrogen, maupun oksigen. Sekarang kita lanjut ke proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati yang berubah menjadi jasa drainik. Nah, kemudian jasa drainik ini terbawa air sungai bersama lumpur, lalu mengendap di dasar laut akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun. Temperatur tinggi dari tekanan oleh lapisan di atasnya, jasa drainik ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Kemudian, bintik minyak dan gas bergerak ke tempat tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah perangkat ini, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Kemudian, karena proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, maka minyak bumi dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya, kita akan membahas teknik pemisahan fraksi-fraksi. Untuk memperoleh minyak bumi, pertama kali yang dilakukan adalah penambangan atau proses pengeboran. Kemudian dari hasil pengeboran ini akan diproses minyak mentah yang disebut dengan crude oil. Minyak mentah yang berwujud cairan kental hitam ini belum bisa dimanfaatkan ya. Agar bisa dimanfaatkan, maka minyak mentah ini harus diolah terlebih dahulu melalui proses penghilangan minyak. Nah, pada proses kilang minyak ini terdiri dari dua tahap pengolahan minyak bumi. Tahap pertama yaitu dengan melakukan destilasi bertingkat. Destilasi adalah proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, dari proses destilasi tingkat ini nantinya akan dihasilkan 5 fraksi-fraksi. Pertama adalah fraksi yang mengandung LPG. Kemudian fraksi yang kedua disebut juga dengan nafta. Selanjutnya, fraksi yang ketiga atau fraksi tengah adalah fraksi yang mengandung kerosin dan aftur. Kemudian, fraksi yang keempat adalah fraksi yang mengandung solar. Lalu yang terakhir adalah fraksi yang kelima yang disebut juga dengan residu. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengolahan minyak bumi pada tahap kedua. Pada pengolahan minyak bumi, tahap kedua ini dilakukan berbagai proses. Lanjutan hasil penyulingan atau distilasi. Pada tahap pertama, proses-proses yang dimaksud yang pertama disebut dengan perengkahan atau cracking. Yang dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, akilasi, polimerisasi, reformasi, isomerisasi. Kemudian proses yang kedua disebut juga dengan proses ekstrasi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya, proses yang ketiga disebut dengan kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Nah, proses selanjutnya disebut treating, yaitu pembersihan dari kontaminasi. Oke,
Jelas ya, jadi pada tahap kedua ini terdiri dari 4 proses lagi. Hasil dari proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan berdasarkan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbon. Berikut adalah hasil fraksi pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan iso-oktana. Kemudian, bensin ternyata terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, bagian jenis-jenis bensin ini itu berdasarkan dari kualitas bensinnya, di mana kualitas bensin itu ditentukan oleh bilangan oktan. Semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Apa itu bilangan oktan? Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Bilangan oktan ini juga menunjukkan jumlah iso-oktana dalam bensin. Jadi, misal salah satu jenis bensin premium memiliki bilangan oktan 80. Nah, ini artinya 80% dari premium isi oktana, sedangkan sisanya yaitu 20% terdiri dari N-heptana.